makasih ya. Ada udah ngulangin waktu. Oh, ini sibuk banget Mbak gangguin. Oh tidak Makasih, Mbak. makasih. Iya, ya makasih ya waktunya. Iya, iya. Eh, jadi ini tuh kita ngobrol-ngobrol santai aja deh ya, ngobrol-ngobrol santai aja. Maksudnya kalau di Instagram sebelah itu memang kita ngobrolin bisnis ya. Kalau ini memang kayak ngobrol santai aja memang. Ya ngobrol-ngobrol pengalaman aja, ngobrol santai kayak ngobrol biasa. Karena Mbak ngerasa tiap pengalaman kita itu penting dan berharga buat diri kita sendiri dan mungkin penting dan berharga juga buat orang lain juga kayak gitu. Ya. Dan untuk pengalamannya itu yang bisa kasih motivasi ke orang lain. Kayaknya pengalaman kita itu ada sedih, ada senang gitu. Kalau untuk yang sedih-sedih itu kayaknya aduh untuk kita sendiri aja deh. Iya sih sebenarnya bebas aja sih dek. Maksudnya eh, boleh apa aja sih, boleh yang sedih, boleh yang ya apapun boleh. Yang maksudnya bersedia dibagikan ke orang lain, bersedia di publik ya, kayak gitu. Saya kan nanti ke YouTube juga kayak gitu. Itu sih. Iya. Iya, iya dek. Jadi nanti kalau ada yang terlalu privasi, udah usah diomongin atau nanti kalau Mbak nanya, kayaknya ini privasi deh Mbak. Aku udah mau jawab, udah apa-apa juga. Kayak gitu. Oke. Oke, aku mau berbagi pengalaman aja tentang pendidikan mungkin ya. Jadi tentang selama sebelum aku mulai masuk ke kuliah sampai aku selesai kuliah. Itu ada banyak cerita juga sebenarnya. Oh iya, Boleh Dek. ya, Mbak? Oh iya, BTW boleh dong. Iya. BTW Dek Isna ini di mana Dek? Mbak lupa Dek. Adik istrinya di kota mana ini Dek? Di Blitar, Mbak. Oh iya di Blitar. Oh iya Ya. di Blitar. Sebenarnya kita deket ya Dek ya. Malang Blitar itu ya. Oh, Mbak Oke. di Malang ya sekarang? Iya benar Mbak di Malang. Jadi dulu itu memang kuliahnya di Madura. Terus setelah lulus kuliah, terus ini apa namanya pindah ke Malang ya gitulah Dek. Terus kayaknya akan Perjalanan banget ya, Mbak ya. iya kayaknya akan dan sepertinya akan menetap di Malang Dek. Oh ya, semoga saja di sana kerasan ya Mbak, barokah hidupnya di sana. Amin. Oh ya Dek dulu Oh ya Mbak. ya karena Dek mau sharing tentang ini ya apa pengalaman selama apa sekolah mungkin ya selama Sekolah. Ya, jadi sebelum aku masuk ke kuliah itu, jadi sebelum aku masuk ke dunia perkuliahan itu sebelumnya emang aku itu suka pindah-pindah apa ya, kayak SMK jurusan apa, kuliah jurusan apa gitu. Jadi aku itu suka lintas jurusan gitu dari dulu tuh. Nah jadi aku mau cerita tentang itu aja, tentang pengalaman pendidikan yang pernah aku tempuh. Jadi awalnya itu aku itu dulu itu di SMK ya Mbak ya. Jadi aku itu di SMK untuk sekolah menengahnya itu aku ambil jurusan teknik komputer jaringan. Nah di situ sebenarnya juga ya di situ sebenarnya juga karena apa namanya, karena teman. Ya sebenarnya ada minat juga sih di teknologi Mbak, ada minat juga di teknologi. Terus didukung dengan ada teman-teman dari SMP yang ngajak, ayo kita ke sana gitu, kita masuk SMK sana aja, kita belajar ini gitu. Nah dari situ ada keinginan untuk oke lah kita bareng-bareng ke sana, kita belajar dari nol, kan memang dari nol ya untuk teknologinya itu. Karena sebelumnya juga nggak tahu apa yang namanya komputer, atau itu memang di SMP itu belum terlalu mengenal, hanya tahu aja tapi belum pernah mengoperasikan gitu. Terus udah gitu udah masuk kan ke jurusan itu, belajar dari nol. Di situ memang sulit Mbak, memang sulit. Jadi ketika kita itu memutuskan untuk mengambil sesuatu yang belum pernah kita pelajari itu sulit banget. Dan memang benar-benar harus belajar, benar-benar harus lebih giat lagi daripada yang sudah pernah tahu tentang itu. Nah kita belajar di situ sama teman-teman juga, sharing-sharing. Terus lama kelamaan ya namanya kita juga belum punya alatnya ya, jadi cuma ngandelin pinjem aja tuh. Ke SMK itu cuma pinjem temen, pinjem punya sekolah gitu. Itu kan
benar-benar gimana ya, butuh perjuangan banget, soalnya pinjem itu juga nggak mudah. Namanya juga nggak punya sendiri kan ya. Terus setelah itu ya lama kelamaan kita bisa mengoperasikan, terus ya sudah bisa mendalami lah mbak gitu, sampai pada akhirnya itu bisa lulus 3 tahun kan, juga itu alhamdulillah juga nggak jelek-jelek amat ya nilainya, maksudnya untuk ujian praktek untuk apapun itu kita bisa menyesuaikan ternyata meskipun itu dari nol. Terus untuk yang Nah, ini deh. Ini SMK ceritanya deh ya. iya, iya. Hmm. Nah, itu kan memang hal yang baru dipelajari dari nol. Dan untuk menuju ke kuliah pun itu juga lintas jurusan lagi, Mbak. Iya, jurusannya apa di Iya. pas kuliah? Iya. Jadi harusnya kan ya Mbak, kalau kalau orang pada umumnya itu kan apa yang kita ambil di dunia sekolah menengah atas itu harusnya bisa yang sejalan, yang selaras dengan apa yang kita ambil di perguruan tinggi. Harusnya Engineer gitu ya. begitu. Mm-mm. Apalagi itu tingkatnya SMK kan, di situ kita belajar tentang kejuruan yang memang ada fokusnya. Contohnya di aku ini di fokusnya di teknik komputer jaringan, nah, seperti itu. Tapi memang karena keadaan, karena tidak ada dorongan untuk lanjut ke apa itu namanya, ke jurusan yang sejalan dengan sekolah yang aku ambil di sekolah menengah atas itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus berpikir lagi, gimana ya, aku nggak mau nih kalau aku berhenti sampai di sini, aku mau pengen masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi apa ya, dari orang tua, dari keluarga, dari teman itu nggak ada yang ayolah kita lanjutkan perjuangan ini ke supaya kita bisa lebih tahu ilmunya gitu tentang Nggak ada yang teknologi, support gitu ya. utamanya di teknik komputer. Gimana Mbak? Nggak ada yang support untuk Iya, melanjutkan kuliah gitu ya dari iya, iya, tidak ada yang support. Nah, apalagi untuk ke jurusan yang itu kan memang terkenal gimana ya Mbak? Kayak biaya operasionalnya lebih tinggi ya Mbak, kalau keterkaitan dengan teknologi itu. Nah, karena nggak ada support dari keluarga juga, dari teman-teman pun banyak yang nggak lanjut. Jadi teman-teman tuh memilih untuk bekerja kebanyakan. Nah, tapi karena aku juga aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau kalau aku nggak bisa lanjut. Nah, jadi aku cari cara lah gimana ya biar aku ini bisa tetap lanjut meskipun minim support dari lingkungan itu. Nah, akhirnya ya ada jalan juga sih Mbak, ada jalan juga buat aku tuh bisa kuliah. Di situ ada apa ya? Aku tuh punya temen juga tapi nggak dari satu sekolah yang ngasih info tentang pendaftaran untuk, biasanya kan kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya senam PTN. Itu di perguruan tinggi Islam ya Mbak, perguruan tinggi agama Islam. Nah jadi Oh iya. Oh, ini itu kan berarti ini ada masuknya ke perguruan ini ya, ya ke perguruan tinggi UIN, agama Islam. ya Win, ke Win, UIN Mbak, Win mana deh? Win mana deh? Tulungagung, Oh, Tulungagung Mbak. iya. Iya, iya. Jadi kan itu memang bukan sesuai dengan apa yang aku inginkan lagi kan Mbak, itu sebenarnya kan. Kan memang harusnya kan ya udah lanjutin yang sudah kita pelajari biar kita jadi makin mengerti, makin memahami gitu. Dan alhasil ya itu karena nggak ada support, terus kebetulan punya kenalan bukan dari satu sekolah, dia kasih info mengenai gimana caranya daftar, terus nanti biar bisa dapat beasiswa tuh kayak gini gitu. Nah awalnya kan nggak tahu Mbak, semacam itu tuh nggak tahu gimana. Ternyata kan dalam perguruan tinggi sendiri itu ada beasiswa yang banyak bisa kita pilih dan bisa kita perjuangkan sebenarnya Mbak kan ya. Terus ya udah dari situ aku ngikut ke saran temen, aku nyoba-nyoba daftar. Jadi waktu itu aku lewat jalur SBMPTN. Kalau di perguruan tinggi umum apa ya namanya ya Mbak? Yang ikut ujian itu loh Mbak, apa namanya? Oh, juga tahu nih. udah udah lama Mbak deh pensiun dari kuliah. Oke, Iya, ya pokoknya itulah deh. iya, iya itu pokoknya Mbak. Jadi yang pertama itu kan yang pakai nilai rapot ya kalau nggak salah. Terus aku tuh ikut yang ujian itu ya, namanya juga awalnya juga emang aku niat juga, terus apa salahnya mencoba gitu kan.
Terus akhirnya aku mencoba masuk, dan kebetulan itu untuk lihat list jurusannya, kan kita kalau masuk kita lihat list jurusan apa aja sih yang ada di perguruan tinggi itu kan. Dan kebetulan kan memang minatnya itu sebenarnya nggak di situ. Jadi oke lah, apapun itu aku pilih aja dulu gimana yang sekiranya cocok. Nah, kebetulan aku tuh langsung aja ambil jurusan bimbingan konseling. Nah, di situ kan bener-bener Iya, dan keterima. ya di bimbingan konseling, dan itu sangatlah jomplang dengan jurusan sebelumnya kan Mbak, itu bener-bener lintas jurusan banget gitu. Pokoknya penuh hal baru. Terus di situ juga susah Mbak, aku kan memang belum pernah tahu ya, apalagi di UIN. UIN itu basicnya kan agama, jadi Iya. benar-benar nol banget buat aku yang dari lulusan SMK kan gitu. Terus untuk di BK sendiri itu kan ya memang aku agak-agak apa ya, tertarik sama dunia psikologi Mbak. Untuk dunia psikologi sendiri kan hampir mirip ya, keluarganya bimbingan konseling lah, bisa dikatakan begitu. Aku coba-coba aja masuk ke situ, kayaknya menarik jurusan ini. Nah, ternyata setelah aku masuk, oh ini bukan aku. Sebenarnya ini bukan diriku untuk berada di jurusan ini gitu. Nah, karena gini Mbak, untuk jadi orang BK itu kan memang kita itu untuk jiwa-jiwa introvert sebenarnya bisa sih Mbak, cuma memang benar-benar butuh waktu untuk menyesuaikan diri gitu, untuk kita Ada introvert. bisa dikatakan cenderung ke introvert ya. Bukan berarti aku introvert banget, Nggak uh, kelihatan. cuman agak cenderung aja gitu. Jadi ketika masuk itu aku merasa, aduh ini bukan aku, seharusnya aku tidak di sini, ini bukan apa yang aku mau gitu Mbak. Jadi ada penyesalan gitu, ada penyesalan pas waktu itu, ada penyesalan banget, kayaknya aduh kenapa sih, kalau tahu kayak gini mending nggak usah gitu. Pernah mikir kayak gitu, karena memang Janba itu berlawanan banget dengan pribadi aku, dimana kan BK memang harus bisa apa ya, mengerti orang lain, bisa punya empati, simpati kayak gitu. Terus kita harus bisa jadi pribadi yang benar-benar genuine gitu loh Mbak. Enggak, di situ tuh nggak penuh banyak sandiwara, tapi kita emang tulus dari hati, itu susah banget. Dan aku juga merasa sulit sekali untuk untuk menjalani itu di semester 4 aja Mbak, semester 5 itu masih ngerasa kayak gitu loh Mbak. Itu kan udah setengah perjalanan. Nah, itu masih kesulitan juga untuk mendalami itu. Tapi untuk kalian yang ada di luar sana ya, yang lintas jurusan seperti aku dan udah terlanjur masuk, itu sebenarnya bukan masalah. Ketika di situ kita udah benar-benar kan, awalnya nyesel, awalnya merasa aku bukan aku salah jalan, aku salah langkah. Nah, itu terus aku apa namanya, mencoba untuk menerima, untuk gimana ya, untuk pokoknya ini memang udah yang digariskan sama Allah, jadi aku mau nggak mau ya harus lakukan ini. Masa aku mau keluar, mau lari dari sini, kan nggak mungkin. Udah sampai tengah perjalanan, akhirnya di situ aku mulai benar-benar bisa nerima. Aku belajar, aku sharing sama teman-teman satu jurusan, terus aku mencoba jadi pribadi yang awalnya tuh diem, nggak bisa ngomong, pokoknya Mbak, pokoknya aku nggak bisa ngomong. Anaknya kan aku ini kan orangnya pendiam. Awalnya kayak gitu kan. Kalau misalnya di SMK kita belajar teknologi, kita nggak perlu ngomong Mbak. Tapi kalau BK mau nggak mau harus ngomong, karena memang mau nggak mau, soalnya memang bidangnya kan kayak gitu Mbak. Iya, iya ya. Nah, sebenarnya ini ya menarik sih, Dek. Jadi tadi kan Adek karena tadi nge-mention ini ya, apa namanya? Sebenarnya lingkunganku udah ada yang mensupport aku meneruskan kayak Hmm. gitu. Jadi Hmm. jadi apa yang memotivasi Adek meskipun tidak ada support gitu ya dari orang-orang sekitar untuk meneruskan kuliah, tapi Adek tetap jalan tuh untuk meneruskan, kayak aku meneruskan sekolah deh kayak gitu. Padahal ada yang support nih kayak gitu. Apa tuh motivasinya yang mendorong Adek ini? Iya. Jadi setelah lulus SMK itu aku tuh merasa kurang banget, gimana ya Mbak ya? Kayak
pemikiran aku tuh masih masih apa ya, masih tumpul kayak kayak anak-anak gitu mbak, maksudnya belum banyak pengalaman. Terus aku rasa untuk ke dunia kerja sendiri aku itu merasa masih, aduh aku belum mampu lah kayak gini gitu kalau masuk ke dunia kerja. Terus aku juga punya, memang dari kecil itu punya impian, setidaknya aku tuh bisa bisa kuliah gitu, meskipun entah nanti mau jadi apapun gitu. Jadi itu kayak aku punya, aku harus kuliah, aku harus punya banyak ilmu gitu, aku harus punya banyak ilmu, nantinya bisa dipakai buat anak-anakku gitu, untuk keluargaku juga gitu. Itu motivasi banget, soalnya ya mau nggak mau aku harus cari jalan sendiri gimana gitu, biasa supaya aku bisa kuliah. Ya tanya-tanya ke teman-teman yang udah proses daftar, terus cari jalan sendirilah gimana supaya aku juga bisa dapat beasiswa gitu. Dan alhamdulillahnya mbak, waktu itu aku juga ngajuin beasiswa yang mana UKT per bulan itu dipotong mbak, jadi cuma berapa ratus ya waktu itu, Iya. kayaknya kalau nggak 300 ribuan kalau nggak salah mbak, satu semester itu. Jadi intinya gini mbak, ketika kita nggak ada support ya, mereka itu nggak support kan bukannya nggak suka ya mbak, bukannya nggak suka dengan apa yang kita mau, karena memang apa ya, itu kan juga hal baik aja, bukan hal yang buruk. Mungkin mereka nggak support itu karena dari biaya, mungkin itu alasan utama ya, alasan utama dari biaya. Sementara kalau untuk bekerja sendiri, waktu itu aku merasa aku masih belum, ya namanya juga masih mau pengen lanjut ke perguruan tinggi, otomatis kalau disuruh kerja ya gimana ya mbak ya, ya agak sulit gitu. Ya udah terus ya kayak gitu mbak. Jadi kalau misalkan mereka itu sebenarnya nggak support bukan karena apapun, jadi mungkin karena biaya itu tadi. Tapi alhamdulillahnya untuk beasiswa itu aku bisa dapat, jadi agak ringan aja gitu. Dan untuk selama proses perkuliahan pun itu juga alhamdulillahnya ada pertolongan. Jadi aku itu tinggal di sebuah rumah di mana di situ itu aku tuh ikut bantu-bantu di rumah itu, jadi aku nggak keluar biaya kos, biaya makan itu nggak keluar mbak, alhamdulillahnya itu ada jalan mbak. Iya jadi jadi apapun itu kalau kita itu punya niat, punya tekad ya, itu kayaknya selama kita mengusahakan, kita mau berjuang, kita mau berdoa, kayaknya alhamdulillah di situ pasti Allah bakal kasih kita jalan gitu. Alhamdulillah itu bisa sampai lulus mbak, itu Iya, jadi iya. nggak keluar biaya kos gitu. Iya, iya, iya. Iya, keren, keren sih. Ini ya, apa namanya, Ade itu memang tipe pembelajar ya. Maksudnya jarang juga sih. Maksudnya apa ketika anak lulusan SMA itu kan masih usia yang menurut Mbak cukup labil ya, Dek ya. Cukup Ya, labil, masih sangat muda kayak gitu ya. Maksudnya untuk berpikir tentang aku butuh pengalaman, aku butuh belajar gitu. Itu udah banyak sih Bu yang berpikir seperti itu, karena biasanya dunia-dunia anak SMA itu biasanya banyak tentang di hubungan, seneng-seneng pacaran gitu, biasa lebih ke sana sih kayak gitu. Apalagi misalnya ada support gitu ya, ada support dari keluarga untuk melanjutin sekolah, biasanya pilihannya memang tidak melanjutkan langsung kerja seperti itu. Karena teman-temannya Mbak juga banyak juga sih Dek yang kayak gitu juga dulu kayak gitu, ketika ada support ya akhirnya memutuskannya itu memang ya udah emang kerja kayak gitu tuh, atau langsung nikah kayak gitu. Ada yang memang kayak support dari keluarga, keluarga lebih mensupport untuk nikah kayak gitu. Dan itu sih Mbak ngerasa keren banget sih itu ya, apa namanya, keinginan, jadi apa namanya, ketika meskipun tidak ada yang mensupport tapi tetap ada keinginan untuk melanjutkan kuliah, dan itu karena ada rasa pengen belajar dan ngerasa pengen punya banyak pengalaman kayak gitu ya. Itu sih. Terus Mbak juga ngerasa di bagian ini juga sih Dek, Adek tadi kan bilang aku tuh bukan orang yang mudah berempati gitu, Adek kan bilang gitu ya. Tapi Mbak malah ngerasa Ade sebenarnya bukannya ini ya, bukannya tidak bisa berempati juga menurut Mbak. Karena tadi ketika Ade bilang aku itu sebenarnya ketika keluargaku tidak mensupport kayak gitu, itu tuh bukan karena hal yang jelek sih, bukan karena kayak keluargaku, mungkin gini maksudnya Ade,
ketika keluargaku tidak mensupport aku kuliah itu bukan karena keluargaku tidak pengen aku bertumbuh kok, tapi memang Ya, karena ya, ada betul. masalah finansial seperti itu ya, Hmm. memang itu jadi kendala keluargaku, bukan tidak pengen aku menjadi lebih baik, Ya, mungkin gitu maksudnya betul, adiknya. betul, Iya, betul. dan itu empati deh, dan itu empati ya, empati itu kan apa, belajar belajar melihat sudut pandang orang lain gitu, Mbak kata bagus banget. Jadi responnya adik ke keluarga itu bukan kayak sebel, kesel, marah gitu, tapi Oh, enggak. belajar. Bener. Iya, dan itu Iya. empati dia deh ya. Belajar memahami sudut pandang orang lain seperti itu tuh. Ketika kita kok beda nih pendapatnya dengan orang lain, apalagi keluarga, orang tua seperti itu. Tapi kita tidak kesel nih dengan perbedaan itu, tapi kita belajar untuk melihat sudut pandangnya mereka. Kenapa sih kok mereka ngelarang saya kayak gitu tuh? Seperti itu karena ya karena ketika Mbak dengan ceritanya adik flashback gitu ya, Mbak kayak ngebayangin ketika seumuran adik Mbak pasti sangat cukup labil dan emosi gitu deh. Jadi kayak ketika ada larangan-larangan dari orang tua itu Mbak sudah kayak kok dilarang sih, kok nggak ngertiin apa sih kayak gitu. Responnya itu respon kayak gitu Iya. gitu pada zamannya ya kayak gitu, makanya Mbak ngerasa wah bagus ya kayak gitu. Maksudnya di usia segitu itu sudah bisa berempati, dan itu menurut Mbak itu dewasa banget sih kayak gitu. Itu keren sih. Iya iya deh. Dan ini juga sih deh. Tadi Mbak cukup surprise juga sih ketika Adek bilang bimbing BK ya. Adek ngambilnya BK ya. Iya. Jadi tidak linear gitu. Itu tuh Adek tuh akhirnya ngambil BK memang karena kayaknya tidak ada pilihan lagi deh. Jadi BK aja. Apa seperti itu? Atau Sebenarnya gini Mbak, jadi awalnya memang ada ketertarikan ya di psikologi. Jadi ketika aku nggak bisa lanjutin apa yang aku pelajari di SMK, oke lah nggak apa-apa. Nah di situ tuh aku punya ketertarikan di psikologi. Nah kebetulan untuk di UIN Tulungagung sendiri itu waktu aku masuk itu belum ada jurusan psikologi. Mungkin sekarang udah ada, tapi waktu aku masuk itu belum ada. Nah terus aku cari-cari aja yang mirip sama psikologi kan gitu. Nah aku kira ya yang paling mirip psikologi itu ada di BK itu, karena BK memang masih keluarganya psikologi kan. Nah gitu. oh iya, jadi tadi itu ini apa namanya memang tertarik sama psikologi ya Ya dari awal. betul. Oh tapi Emang tertarik sama psikologi. nanti ketika adik kemudian masuk ke jurusan BK-nya itu adik ngerasa kayak aku kesulitan kayak gitu-gitu ya. Iya, Padahal di awal betul memang. iya. Oh Memang di iya awal iya. ada ketertarikan, cuman ketika udah masuk, aduh, kok kayak gini sih gitu. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi lah bisa nganu itu. Jadi apa adik yang ngebuat adik Mbak penasaran nih, apa yang ngebuat adik tertarik dengan psikologi? Ya awalnya kan memang nggak bisa ngelanjutin apa yang sudah ada kan Mbak ya. Jadi kan bisa dikatakan udah gimana ya. Aduh, gimana lagi ya ini. Terus akhirnya kan mikir-mikir, apa ya yang cocok enaknya, aku suka apa ya gitu kan. Terus aku mikir-mikir, oh kayaknya di psikologi seru. Yang taunya aku dulu sebelum terjun langsung ke dunia BK sendiri kan mikirnya, oh psikologi seru, nanti aku bisa apa namanya masih awam ya Mbak ya, nanti aku bisa tahu sifatnya orang gimana, terus aku nanti nggak iya, aku nanti nggak mudah ditipu, aku bisa lebih memahami gitu. Nah itu awalnya namanya juga masih awam kan, masih yang bagus-bagus aja yang dilihat. Terus kayak nanti kalau aku ada temen yang punya masalah, aku nanti bisa Bantu bantu bantu. gitu. Oh itu kan apa ya, angan-angannya ekspektasi awal. Iya. Sebelum aku benar-benar terjun memang seperti itu, dan itu menurut aku menarik. Awalnya kayak Iya, gitu Mbak. iya. Nah itu ya ya nggak tahu ya jalannya itu, ya udah keterima aja gitu, Iya. jadi aku langsung keterima di BK itu, dan benar tidak sesuai ekspektasi Mbak sebenarnya. Ekspektasinya orang awam ya, jadi waktu itu kan aku awam. BTW, iya deh. Jadi BTW Mbak cukup surprise juga tadi sih. Di sini masih jelas ya di sana soalnya ada azan. Oh, Masih jelas nggak suaranya? jelas Iya. Mbak. Jadi ini deh, Mbak cukup surprise juga ada cerita. Aku ngambil BK, Mbak. Aku tertarik sama psikologi, Mbak, gitu. Karena
dunia psikologi ini, dunia psikis ya, dunia psikis ini, dunia pengembangan diri itu dunia yang Mbak beberapa tahun terakhir ini ada di sana kayak gitu. Oh, Makanya Mbak, iya Mbak cukup excited juga kayak gitu, dengar ceritanya Ade juga, ada komunitasnya juga kayak gitu. Jadi iya. terus juga bersentuhannya dengan bersentuhannya dengan psikiater kayak kayak gitu sama Nah, teman-teman iya. yang memang iya benar lagi belajar tentang emosi seperti itu dan sebenarnya deh pada zamannya Mbak itu tidak paham gitu tentang psikologi gitu ya. Jadi Mbak pahamnya itu ya baru beberapa tahun terakhir ini. Mbak dulu kuliah ya. Jadi Mbak waktu kuliah dulu ada jurusan psikologi. Bahkan teman-teman organisasi itu ada yang psikologi gitu deh jurusannya. Tapi Mbak itu tidak paham psikologi itu apa kayak gitu. Nah terus ya beberapa tahun terakhir inilah kayak gitu ya ini ya maksudnya Allah pertemukan dengan perjalanan-perjalanan yang ketemu dengan dunia psikis, dunia pengembangan diri kayak gitu, dengan komunitasnya kayak gitu sampai ya itu akhirnya belajar di sana kayak gitu tuh, ngebangun komunitasnya juga bareng teman-teman kayak gitu. Itu sih jadi Mbak barusan cukup surprise juga, wah ini kok kayak dunia karena dan dan Mbak suka sama dunia dunia pengembangan diri nih. Jadi Iya. iya, jadi selain memang dunia bisnis, akhirnya memang dunia yang Mbak suka itu memang dunia psikis ini Mbak suka kayak gitu. Karena maksudnya cukup relate gitu ya. Karena benar katanya Ade, keilmuannya itu adalah keilmuan yang salah satunya ya memang mempelajari tentang cara mengatasi masalah gitu. Ada permasalahan apa bisa kita atasin Iya. kayak gitu. Nah, Seperti itu sih. Jadi memang Mbak cukup excited gitu. Jadi selain dunia bisnis, emang ini dunia yang maksudnya memang Mbak suka juga kayak gitu. Itu Mbak surprise banget iya. sih, keren Jadi kan gitu. kan gini Mbak, awalnya kan kayak gitu ya pandangannya ya, kayaknya mudah, kayaknya seru gitu. Tapi kan Ya, ketika baru masuk memang itu mengejutkan. Ternyata nggak semudah itu gitu Mbak. Tapi berempati memang gitu kan. iya nggak semudah itu, nggak semudah yang dibayangkan. Tapi ketika udah jalan, ya mau nggak mau kan ya kita harus semangat, kita harus selesaikan ini. Kita nggak boleh lah cari ilmu itu cuman sia-sia, cuman kayak kuliah-kuliah aja, habis itu kita nggak dapet apa-apa kan sayang Mbak. Udah perjuangannya kayak gitu, tambah Iya, tambah nggak dapet apa-apa kan, iya. aduh sangatlah sayang sekali gitu. Jadi aku berusaha di waktu itu udah masuk ke semester 5 kayaknya. Itu udah mulai nyaman, suka dan terus belajar ya. Juga gabung di komunitas juga, terus gabung sama anak-anak yang satu jurusan, kita sering sharing, kita cari buku-buku yang ada tentang ada tentang BK-BK-nya, ada psikologinya gitu. Jadi udah mulai aku harus suka, jadi aku nggak boleh nih kuliah sia-sia, aku harus dapat ilmunya gitu. Terus habis itu ya udah nyaman, udah bisa ya meskipun nggak terlalu ahli ya, terlalu menonjol banget, cuman udah mulai bisa lah menyesuaikan diri ketika ada permasalahan gitu dari teman maupun dari kan kalau di BK itu di psikologi itu juga kita belajar studi kasus ya, jadi di situ ada kasus kayak kasus yang di real nyata, jadi kita cari kasus terus kita cari penyelesaiannya sendiri, itu kan sulit ternyata Mbak. Tapi ya kita harus belajar karena orang itu akan pasti bisa dan akan pasti menyukai apa yang sudah ada itu ketika kita itu udah ada rasa suka, ada rasa senang juga Mbak. Jadi aku coba untuk suka, aku Iya. coba untuk menyukai itu terus belajar. Jadi ya alhamdulillah ya Mbak bisa sampai lulus, bisa ambil ilmunya juga. Jadi meskipun Iya, aku mungkin sekarang nggak jadi sesuatu yang memang ada hubungannya dengan dunia BK, itu bisa aku gunakan di kehidupan sehari-hari aku, terus bisa nambah kematangan aku dalam berpikir gitu Mbak. Jadi ambil ambil apa sisi positifnya aja gitu. Kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari juga gitu Mbak. iya, 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 iya keren sih. Jadi terus habis lulus itu berarti ada ini ya, apa namanya memang nggak ngajar gitu ya, ada di dunia pendidikan ya setelah lulus. Nah, sebenarnya udah pernah Mbak nyoba di dunia pendidikan dan ternyata nggak semudah itu juga Mbak. Mbak tahu sendiri kan gimana kalau namanya kita masih fresh graduate terus kita ngikut kerja jadi honorer, tahu sendiri pasti Mbak ya. Gimana keluh kesahnya jadi honorer. Nah, ternyata aku nggak Iya bisa benar. lalui itu Iya, Mbak.
Iya, Mm. dan itu dikeluhkan hampir semua teman-temannya Mbak yang jadi Iya. guru honorer. Iya, dan ternyata aku nggak bisa lalui itu Mbak, aku nggak sanggup Mbak. Bukannya aku nggak sanggup tentang masalah apa ya, Iya, iya. masalah kerjanya bukan, tapi memang dari finansialnya lagi Mbak jatuhnya. Iya benar, benar, Mbak, Mbak sampai ngerasa ini kalau temannya Mbak udah cerita ke Mbak, ya, ini tidak realistis banget gitu menurut Mbak kayak gitu. Harus kerja lama, kemudian Nah, seperti itu kayak gitu. nah, Mbak dengar-dengar cerita dari teman-teman kayak gitu, Mbak ngerasa ini ya gitu loh. Jadi memang sebenarnya dunia pendidikan memang termasuk hal yang memang lumayan sering juga Mbak iya, iya, obrolin gitu sama iya, teman-temannya Mbak di belakang nggak, Mbak juga udah berani ngobrolin kayak gini tuh di depan kayak gini. Memang iya, Mbak ngerasa memang ini ya Dek ya, maksudnya untuk guru-guru itu memang masih Mbak ngerasa kurang ini ya, memang kurang kurang diperhatikan kayak gitu tuh, kurang diperhatikan. Iya benar. Apalagi kayak misalnya ada teman dekatnya Mbak gitu ya juga kalau cerita tentang guru TK juga kayak gitu. Sebenarnya kan kalau seperti dia juga sering ngomong guru TK, guru ngaji kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya mereka itu benar-benar ini ya, benar-benar mendeliver ilmunya kayak gitu ya, iya, benar-benar kayak perlu perlu ketelatenan yang tinggi seperti itu ya. Maksudnya ngejagain anaknya orang sampai kayak gitu itu kan sebenarnya sesuatu yang memang perlu banget dapat perhatian kayak gitu. hmm, Tapi memang sistem di kita itu enggak kayak gitu, belum ke sana kayak gitu. Jadi memang ya iya, cukup miris lah menurut Mbak, memang hmm. teman-teman yang memang ya ada di dunia pendidikan yang memang belum belum PNS kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Nah, sebenarnya gini Mbak, kalau itu sebenarnya tuh bisa aja Mbak, selama kita tuh ada supporternya, ada supporternya lagi ya. Jadi nggak cuma berjuang sendirian gitu untuk mencukupi kebutuhan finansial kita yang memang banyak dan nggak sedikit gitu. Dan karena aku nggak sanggup lagi buat ngelanjutin itu ya akhirnya aku kerja aja lah di luar pendidikan, jadi keluar jalur lagi Mbak, ceritanya keluar jalur lagi. Ceritanya keluar jalur lagi, dan di situ tuh harapan aku sebenarnya oke lah nggak apa-apa keluar jalur, yang penting aku bisa dapat dapat apa, setidaknya aku ada modal lah gitu, namanya fresh graduate kan nggak punya apa-apa ya Mbak ya, punya apa. Terus aku Iya, pikir oke lah nggak apa-apa, aku cari modal aja lah, barangkali nanti ada jalan lain meskipun kita tuh punya goal sendiri ya dalam hidup ini, tapi kan nggak harus itu tuh tercapai dalam waktu singkat kan, nggak, ya udahlah mungkin kita punya jalan lain yang mungkin lebih baik lagi gitu. Ya udah habis itu memang emang bener aku keluar jalur lagi, aku jalanin tuh sekitaran 1 tahun apa ya, di 1 tahun lebih kayak mana tuh? Mbak. Di mana tuh? Perusahaan ya? Perusahaan ya? Bukan Mbak, sekelas toko loh, cuma sekelas toko itu. Iya, iya, Ya iya, gitu. iya, iya, Hmm. iya, tidak cuma dong, karena kan setahunya Mbak malah toko itu malah lebih ini ya deh ya, kalau dari apa bayaran deh ya malah lebih tinggi ya dibanding guru Iya, honorer ya. iya, Setahunya iya. Mbak. Iya, Iya Mbak, bener banget. Dan dari situ iya tuh benar. selain bisa mencukupi kebutuhan aku tuh, aku bisa nabung Mbak. Dikit-dikit aku bisa nabung. Nah sampai pada akhirnya aku mikir lagi nih, gimana ya biar aku nggak terus-terusan kayak gini. Jadi kayak kita tuh mau nggak mau itu namanya kan tetap masih terikat ya Mbak. Jadi kita berangkat pagi, pulang malam kayak gitu, itu kan namanya terikat ya. Terus tak pikir-pikir lagi lah, ini enaknya gimana ya biar aku tuh bisa makin mengeksplor diri lagi. Jadi nggak cuman berkecimpung di toko itu terus nggak ada apa, pikirannya tuh nggak bisa berkembang Mbak menurut aku. Jadi kalau aku misalnya punya ide apapun itu nggak bisa Mbak, karena udah capek di situ. Terus aku mikir oke lah, setelah aku punya cukup modal akhirnya aku beraniin buka bisnis itu sama Mbak Mbak Sulistri itu. Nah terus ya Iya, iya. alhamdulillah sih sekarang meskipun masih pencapaiannya masih seperti ini ya, jadi cuman punya bisnis kecil-kecilan, terus masih setidaknya aku punya murid di rumah, jadi ada anak les di rumah, meskipun aku belum punya bimbel yang bisa dibilang besar, tapi menurut aku ini tuh udah nyaman banget gitu untuk dijalani. Jadi fleksibel gitu Mbak, semuanya itu bisa berjalan secara fleksibel, nggak ada yang mengikat gitu Mbak.
Meskipun memang waktunya ya memang kita harus harus melakukan itu dalam waktu ini itu, cuman kan nggak terikat Mbak, nggak harus dari pagi pulang malam kayak gitu kan. Jadi menurut Iya, aku ini tuh udah nyaman gitu, udah nyaman aku lakuin. Meskipun sebenarnya aku masih ada goal lagi, aku harus gimana. Cuman kan itu ya udah sambil berjalan waktu aja gitu. iya benar. Iya ya itu keren sih. Jadi sebenarnya ini deh ya, apa sebenarnya semua hal itu tidak harus berjalan seideal Ya, seideal betul. biasanya gitu ya. Karena kan Hmm. tentang jurusan yang linier itu kan memang hal yang memang sangat-sangat ideal gitu. Dan kalau tidak bisa Ya. linear, tidak bisa seideal itu tidak apa-apa juga kok kayak gitu deh ya. Tadi kan Ya. nah, dari SMK, kuliah, kemudian di tempat kerja itu kan sebenarnya tidak ada yang linear dan itu tidak apa-apa juga gitu, tidak harus jadi ya, kita itu dan iya deh, maksudnya Mbak karena memang kita itu kan seringnya memang terlalu ideal gitu ya, maksudnya dan Ya. ini semua hal deh ya, bukan hanya tentang sekolah atau kerjaan deh ya, Ya semua hal gitu. Jadi betul Mbak juga Mbak, semua hal. benar dan wajar ya, maksudnya wajar kayak gitu karena memang Hmm. lingkungan kita yang membentuk keidealan itu kayak gitu. Nah, Jadi cara betul, dalam betul sekali Mbak. jadi secara tidak langsung kita akhirnya eh, keikut ideal juga karena ada tuntutan dari lingkungan. Biasanya seperti itu sih ya kayak gitu. Misalnya seperti misal ini ya, ini juga pernah Mbak obrolin juga sama temennya Mbak. Misalnya nanti kalau udah lulus kuliah harus kerja kayak gitu. Ya, sebenarnya kan ada yang mengharuskan. Cuma idealnya memang gitu. Tapi Iya, misalnya idealnya misalnya memang begitu. tapi misalnya belum bisa kerja kayak gitu atau ada apa halangan-halangan yang ngebuat tidak bisa kerja kayak gitu atau masih belum pengen kerja dan keluarga tidak ada yang keberatan gitu sebenarnya kan tidak apa-apa juga gitu deh maksudnya dari finansial juga misalnya itu dicukupin kayak gitu terus sebenarnya tidak apa-apa kayak gitu atau misalnya nanti setelah nikah harusnya langsung punya anak nih itu kan Nah, ideal deh ya kayak ideal sebenarnya ya. tidak apa-apa juga gitu ya nikah punya anak 1 tahun lagi itu kan tidak apa-apa juga sebenarnya kayak gitu yang ngebuat akhirnya jadi bermasalah dan kenapa-kenapa karena keidealan yang dibentuk oleh lingkungan kayak gitu ya yang menuntut kita akhirnya harus seperti apa yang lingkungan inginkan kayak gitu harus seperti yang keidealannya orang-orang sekitar kita gitu seperti Ya, sama seperti betul sekali Mbak. seperti jurusannya adik-adik gitu kan kalau mungkin deh ya pada beberapa orang mungkin akan komen kok tidak linear sih kan eman ilmunya tidak kepake gitu jadi akan selalu ya akan selalu ada keidealan kayak gitu dan tidak apa-apa juga kok kalau kita ada yang kita lakuin itu udah seideal yang orang lain pengen, udah seideal yang lingkungan kita pengen, itu udah apa-apa kok kayak gitu. Karena yang menjalanin kita kayak gitu. Yang kita menjalanin apa yang kita pengen, apa yang nyaman buat kita kayak gitu. Udah harus ideal juga kayak gitu dia. Itu keren banget. Ya memang dan untuk melalui itu semua kan sulit ya Mbak ya. Pokoknya sulit lah kita itu kalau kita harus ngikut sama lingkungan itu memang benar-benar sulit. Dan semua itu kan nggak harus ideal juga ya Mbak ya. Masih banyak jalan gitu. Benar deh ini memang tidak semudah teori ya ketika Mbak bilang kita tidak apa-apa loh tidak seideal yang lingkungan pengen tapi kan ketika ada banyak tuntutan dari lingkungan gitu ya dek ya apalagi di orang-orang terdekat kayak gitu itu kan kita 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 pengennya ada ideal nih tapi lingkungan banyak tuntutan biar kita ideal gitu kan cukup sulit dengan kita gitu ya kita bukannya tidak mau tidak bisa gitu karena kan ada hal-hal yang kita itu tidak bisa kontrol tadi seperti adik Ya, aku tuh betul. pengennya aku pengennya kuliah yang satu linear kayak gitu tapi kan itu bukan hal yang bisa ada kontrol gitu satu-satunya yang betul. bisa ada kontrol adalah prosesnya adik ngerjain usahanya adik kayak gitu kan bisa adik kontrol hasilnya kan tidak bisa adik kontrol kayak gitu adik tidak bisa nggak bisa ambil yang linear itu bukan sesuatu yang bisa adik kontrol tuh adik kan sudah mengusahakan kayak gitu tapi kan lingkungan itu mikirnya itu ya pokoknya harus bisa harus ideal kayak gitu kan padahal ada banyak hal yang nggak kayak gitu Mungkin gini Mbak, keuntungan dari ngambil di psikologi yang berbau-bau psikologi mungkin salah satunya ini. Jadi kita itu berpikirnya itu nggak sempit gitu. Jadi agak bisa menguatkan mental kita sendiri gitu. iya Jadi iya kita tuh bisa gitu. berarti empati
empati tadi itu ya, berlatih empati tadi, melihat perspektif gitu kan, memang tidak mudah juga deh ya, itu benar deh. Jadi melihat sudut pandang orang lain, melihat perspektif orang lain itu memang bukan hal yang mudah kalau kita ada latihan gitu, karena kita dari kecil terbiasa tentang kepengenanku kayak gitu. Kalau kepengenannya orang lain tidak sama kepengenanku kayak gitu, pokoknya semua tentang kepengenanku. Jadi kalau semua Dan orang, kita harus memaklumi itu kan. jadi bayangkan bayangkan kalau semua orang pengen sesuai kepengenannya sendiri itu kan konflik terus ya kayak gitu. Nah, salah satu hal yang memang dipelajari di dunia psikis kayak gitu ya, memang bagaimana kita belajar melihat sudut pandang orang lain, bagaimana kita berempati dengan orang lain kayak gitu. Sehingga kita bisa memahami sudut pandangnya mereka, dan tidak apa-apa juga mereka beda dengan kita gitu. Jadi kita ada maklum gitu. Benar. Seperti kita lagi ngobrolin nih, sebenarnya tidak apa-apa ya dek, tidak linear, tidak apa-apa ya dek, tidak ideal gitu, tapi kemudian ada orang lain yang harus ideal, harus linear, dia tidak apa-apa juga gitu ya dek ya, tidak apa-apa juga. Jadi bukan kita itu bisa barengan meskipun kita beda. Jadi ini deh, Mbak itu pernah jadi keinget ini deh. Jadi yang ngebuat kita itu sebenarnya sulit barengan sama orang, karena sebenarnya kita itu ngepengenin orang itu sama dengan kita ketika barengan, padahal kan tidak apa-apa, tidak sama. Misalnya kayak gini, Mbak lagi duduk bareng sama adik nih ya, Mbak sukanya itu minum teh kayak gitu, adik sukanya minum susu kayak gitu. Kan sebenarnya tidak apa-apa deh ya, Mbak minum teh, adik minum susu. Yang jadi masalah adalah ketika Mbak minum teh, Mbak maksa adik untuk minum teh juga, padahal adik tidak suka teh. Itu kan jadi masalah gitu deh ya. Kita seringnya gitu nih. Kita tim yang tidak apa sih, tidak ideal. Terus yang di sana aku tim ideal, terus kita bentrok tuh. Pokoknya harus ideal, pokoknya harus. Padahal ya udah, aku memang tidak ideal, tapi aku ideal ya tidak apa-apa. Kita bisa saling memaklumi aja lah gitu. Bener. Aku tidak apa-apa kok dengan kamu yang ideal, meskipun aku tidak ideal. Ya benar. Itu poin banget sama. Jadi, dan untuk bisa ke tahap memaklumi kan kita memang perlu latihan itu tadi ya, dia sebelum ke memaklumi perlu belajar berempati, melihat perspektif orang lain. Dari sana akhirnya kita belajar memahami, sampai akhirnya tingkatan berikutnya adalah memaklumi. Jadi memang step by step, tidak bisa langsung lompat ke memaklumi. Dan itu makanya Mbak itu excited banget sih sama ilmu psikis itu, emang sama ilmu pengembangan diri, itu keren. Latihan. Oke. Ini deh ya, apa namanya, terakhir ya. Karena tadi adik cerita tadi ada bisnis, ada bimbel, kayak boleh Dede sebelum kita akhiri obrolan kita, adik share lah bimbelnya adik, bimbel apa aja tuh. Maksudnya siapa tahu ya nanti YouTube-nya kita tuh sharing-sharingnya kita nanti didengerin nih sama orang-orang sekitar sana kayak gitu, atau ada orang di luar kota yang pindah gitu ya ke tempatnya adik, siapa tahu ya kayak gitu, terus mau punya anak terus mau ikut apa namanya les adik gitu. Adik tuh sampai siapa itu lupa kemarin pas sharing sama Ade itu, apa namanya, di akhir itu udah minta Ade untuk share ininya, udah minta Ade untuk share bisnisnya. Nah, Ade Isna boleh deh share bisnisnya Ade Isna. Bisnis dan ini ya, tempat apa namanya, tempat bimbelnya di mana tuh? Ya. Boleh. Sama sekalian boleh kontak personnya atau terus nama Instagramnya juga boleh deh share sekalian. Ya, untuk bimbelnya itu masih kecil banget ya Mbak. Jadi aku masih belum punya, kalau bisa dibilang aku belum punya brand ya. Aku belum punya brand. Iya, tidak apa-apa dong kayak jadi gitu. masih, Siapa tahu ada yang itu masih rintisan ya Mbak, masih rintisan. Jadi fokusnya itu lebih ke calistung ya Mbak. Fokusnya itu ke calistung. Karena di situ aku juga pengen belajar tentang psikologi anak. Jadi akan dulu itu juga tertarik sama psikologi anak. Jadi selain kita itu bisa mengajari anak, itu kita harus tahu juga gimana karakter anak-anak kita yang kita ajari itu. Jadi nggak hanya ngajarin gitu aja. Nah gitu.
Nah, jadi nanti fokusnya itu ke Calistung. Dan selama ini yang udah jalan ini juga kebanyakan anak-anak TK, anak PAUD itu ya Mbak. Jadi sama anak-anak yang masih belum bisa baca, kebanyakan itu sasarannya. Dan kedepannya sebenarnya punya harapan sih Mbak, punya harapan juga bisa punya bimbel yang resmi gitu, pengen punya bimbel yang resmi, atau mungkin aku bisa gabung ke bimbel-bimbel Calistung semacam misalnya AHE itu kan Mbak ya. Itu untuk kedepannya pengennya kayak gitu, cuman ya yang ada ini di apa namanya dijalani dulu sambil cari apa mendalami gimana sih caranya ngajarin anak tuh biar anak tuh bisa nurut gitu kan. Jadi paling enggak itu ilmu psikologinya itu bisa kepake gitu. Kan namanya anak-anak susah Mbak diajarin tuh. Ada yang Alamat iya lengkapnya deh. gitu. Dan itu pengennya itu fokusnya ke Calistung Mbak nanti. Tuh, Ya, nah alamat lengkapnya. Stay-nya di mana nih alamat lengkapnya? Kan ini iya. ceritanya Oh ada iya yang iya iya. kalau ada yang mau ikut bimbingan, kalau ada yang mau ikut les, ini gimana alamatnya? Iya. Jadi untuk alamat lengkapnya itu ada di Desa Tumpak Oyot ya, Desa Tumpak Oyot, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Tepatnya di RT 4 RW 2. Nah, Nah, untuk alamat gitu. ya. Ya, untuk bisnisnya ya, Pak. Untuk bisnisnya itu ya Mbak tahu sendiri, aku punya bisnis kecil-kecilan yang menjual tentang bisa dibilang itu hadiah ya. Buket seserahan yang cari buket buat hadiah ulang tahun, hadiah wisuda maupun hadiah Valentine atau hari ibu sekalipun, dan juga yang lagi cari-cari seserahan atau mahar bisa banget ke tempat aku. Untuk alamatnya sama dengan alamat itu tadi, jadi di Desa Tumpayot, di Desa Tumpayot, Kecamatan Bagong, Kabupaten Blitar. Nah, di situ Nomor bisa, WhatsApp-nya, apanya Mbak? nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungi 085855110354. Nah, itu nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Dan untuk buketnya itu bisa kita ada, selain di offline di rumah itu kami juga punya marketplace. Jadi ada TikTok sama Shopee. Bisa pesan lewat situ. Untuk Shopee-nya itu namanya Ayesa Flow. Jadi untuk tokonya namanya Ayesa Flow, bisa dicari di Shopee. Dan untuk yang di TikTok-nya itu namanya Metamorph Craft. Nah, di situ bisa memesan aneka hadiah dan gift-gift menarik lainnya. Oke, oke. Nah, itu makasih ya, Dek ya. Nah, itu ya bagi teman-teman yang mungkin ada di tinggal ya, stay di sekitar tempatnya Dek Isna ya, di daerah Blitar. Iya. Desna ada tempat bimbingan belajar atau tempat les nih Calistung untuk anak-anak TK sementara ini. Nah, bagi yang butuh atau saudara-saudara yang butuh, teman-teman yang butuh, nanti bisa diinfoin alamatnya tadi udah disebutin ya, atau bisa langsung juga WhatsApp yang tadi juga udah disebutin juga tuh. Selain itu juga ada bisnis juga tuh, bisnis buket yang tadi juga udah disebutin ya sama Desna. Itu juga ya, itu juga BTW itu buketnya itu bisa juga ya teman-teman ya, kirim-kirim ke luar kota juga seperti itu. Kemarin juga Desna cerita sampai keluar pulau malah ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi nyimak nih obrolannya kita yang memang butuh buket dan teman-temannya tadi tuh ya, buket dan teman-temannya seserahan dan lain-lainnya tuh yang disebut Desna, itu banget ya kirim ke luar kota sampai ke luar pulau. Jadi silahkan aja ya, nanti bisa cek-cek tuh di TikTok dan di apa tuh dia tadi marketplace ya, di TikTok, marketplace, di Shopee, dan atau kalau mau langsung tanya via WhatsApp bisa juga begitu ya Dek. DM di IG juga bisa. IG-nya belum di-mention tuh. Apa tuh tadi nama IG-nya? IG bisnisnya itu Metamorph Buket. Nah, itu dia. Udah ya. Jadi tadi udah di-mention semua. TikToknya, Shopee-nya, Instagramnya, nomor WhatsApp-nya, silahkan mau ngubungin yang mana ya bagi teman-teman yang memang butuh buket atau butuh tempat bimbingan lainnya. Gitu. Oke, makasih ya Dek. Semoga lancar semuanya. Semoga ya. Mbak, makasih banget ini Mbak, beneran makasih nih Ade udah ngeluangin waktu nih di tengah-tengah kesibukan.
dari minggu lalu kita reschedule terus ini ya. Ya semoga ini ya, semoga Allah lapangkan dan mudahkan semua yang lagi adik kerjakan sekarang dan kedepannya ya. Amin. Oke. Mbak juga ya Mbak, semoga Mbak juga dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Amin. Ya, waalaikumsalam.